Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan syariah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain: yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Akuntansi syariah memiliki landasan umum, yakni yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh yang berhak, yaitu Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya yaitu neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu: yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dan yang keempat yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Ada 4 unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba, yaitu penghasilan. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Yang kedua, beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Yang keempat, zakat merupakan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi penghitungan zakat. Laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Laba atau rugi neto periode yang bersangkutan. 2. Setiap pos pendapatan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar
sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode beserta perubahannya. Yang terakhir, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PSAK terkait. Unsur laporan arus kas syariah sama saja dengan unsur laporan arus kas pada umumnya, yang menggambarkan kenaikan dan penurunan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama, dana zakat yang berasal dari wajib zakat atau muzaki, yaitu zakat dari entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang kedua, penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir miskin, riqab, ghorim atau orang yang terlilit utang, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan, dan amil. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan dana zakat. Yang keempat, saldo awal dana zakat. Dan yang kelima, saldo akhir dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan dua hal. Yang pertama, sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, antara lain infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. 2. Penggunaan dana kebajikan yang digunakan untuk 1. Dana kebajikan produktif, sumbangan, kepentingan umum lainnya, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan dan urutan penyajian laporan keuangan. Ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan dan urutan penyajian laporan keuangan. Ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.